Asam lambung bukan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Kamis tanggal 6 April 2023. Saya ingin mencoba menjawab sharing ya mengenai asam lambung. Ingat, saya bukan dokter atau menjual obat, tapi ingin berbagi pengalaman. Asam lambung itu secara pengalaman saya sharing dengan dokter, maaf kalau salah ya, yang saya tangkap asam lambung bukanlah penyakit. Yang jadi masalah ketika asam lambungnya itu berlebih, ya kan? Kenapa? Kalau kita nggak punya asam lambung, gimana mau mencerna makanan? Ya itu ya salah satunya. Jadi asam lambung bukanlah penyakit, tapi bisa jadi masalah ketika asam lambungnya itu berlebih. Kenapa bisa berlebih? Nah, saya bertanya ke dokter, ada saluran pencernaan yang bermasalah. Bisa jadi peradangan ya, namanya peradangan tuh luka atau dan lain sebagainya. Peradangan itu artinya menurut saya ya, ada sesuatu yang bermasalah. Jadi peradangan lambung atau peradangan usus ya, di antara dua itu. Dan bisa jadi juga kata dokter ada reaksi tubuh untuk melawan bakteri jahat, bakteri atau racun ya. Makanya ada pengambilan sampel bakteri E. pylori kalau nggak salah, maaf kalau salah ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kita harus mengetahui penyebabnya apa. Kalau misalkan asam lambung naik, gas berlebih, itu ada penanganannya, yaitu mengkonsumsi antasida dan menghambat pompa proton. Jadi itu dua, itu pereda ya, bukan berarti menyembuhkan, mereda dan mengurangi. Nah ya, gas yang berlebih, asam lambung yang berlebih ya, menurut pendengaran saya, penangkapan saya dari dokter seperti itu ya, karena berbagi pengalaman. Nah, untuk itu kan udah diredakan ya kan, untuk menekan supaya asam tidak berlebih, obati saluran cernanya. Nah ya kan, saluran cernanya kita obati, baik lambungnya, ususnya. Berikut pikirannya, biar nggak balik lagi memikirkan hal-hal yang istilah kata apa ya, mikirin lambung itu. Jadi kalau misalkan kita yakin sembuh, nah itu jadi intinya. Kalau saya kan ngasih tahu, jadi pikirannya diperbaiki ya kan, usus, lambung dan persendian, biar nggak muter-muter kata orang Jawa. Kalau saya dinasihat orangnya, jadi pikirannya dibenerin dulu mas katanya, jadi nggak muter-muter mas kata, memperbaiki badannya tapi pikir nggak diperbaiki ya begitu. Karena kenapa saya juga terakhir harus dikonsultasi ke dokter jiwa ya kalau nggak salah, ketika saya pulang kampung dari kota, konsultasi ke dokter spesialis yang selalu saya nanganin. Akhirnya saya dikonsultasi ke dokter jiwa, dikasih pencerahan, ke psikiater juga kasih pencerahan, hilangkan rasa takut. Diri kita yang tahu, untuk menghilangkan rasa takut itu diri kita yang tahu ya kemana arahnya ya kan. Tapi untuk terhadap kecemasan, saya udah upload di video di sebelumnya ya, tinggal simak aja itu cara saya untuk menghilangkan rasa kecemasan. Sekarang saya lagi berjemur sama anak saya ya kan, sebelum aktivitas mencari rezeki, mencari nafkah ya, sebagai ya sekarang beda lagi ya, dulu bekerja, sekarang mah nyari sekarang buat sekarang. Jadi saling mendoakan aja, semoga cepat sembuh, dimudahkan segalanya, beri rezekinya, semoga panjang umur, dan selalu memotivasi diri untuk para orang tua, ayah, ibu, dan remaja yang belum menikah. Semangat itu harus tumbuh. Jadi saya dapat ilmu dari hipnoterapis, bahwa apa yang dipikirkan menjadi ucapan menjadi perbuatan menjadi kebiasaan menjadi watak menjadi itu apa, nanti saya itulah saya namanya terangkan lagi di video berikutnya, karena ini banyak pertanyaan mengenai asam lambung gas ya kan, apa ya kan. Jadi kita berbagi pengalaman ya. Jadi ingat, asam lambung bukanlah penyakit, yang harus diperbaiki adalah pola pikir, saluran cerna, saluran cernanya yang menurunkannya saya sudah sebutkan tadi, penyembuhannya sudah saya sebutkan tadi. Jadi menurut saya, jadi tinggal sabarnya aja dan berdoa dan berusaha, karena penyakit ini butuh proses yang lama, tidak instan ya kan. Terus kalau misalkan sembuh, tidak kambuhan lagi,
itu namanya sembuh. Dan apalagi anxiety-nya udah hilang, pergi begitu saja tanpa pamit. Yang saya alami seperti itu. Rasa kesamasan sudah hilang, sakitnya sudah hilang, tanpa pamit saya pulang ya, terima kasih sudah ada di tubuh kamu. Enggak, kita tahu-tahu obat tidak saya konsumsi, saya berkebian nggak bawa obat, nggak bawa bekal, jadi free aja begitu, kayak seperti dulu kala lagi ya. Nikmat sehat ketika bangun sakit dari kepanjangan baru saya rasakan. Banyak-banyaklah bersyukur ya. Apalagi kata Ustadz mah yang di sini sekarang di area di wilayah beda lagi ya, ketika dikasih musibah atau penyakit, bersyukur bahwa Allah itu sayang kepada kita, perhatian kepada kita, bahwa Allah itu ingin mengajak berkomunikasi dengan kita dengan cara kita berdoa, meminta dan lain sebagainya. Baru kita memohon untuk meminta kesembuhan. Jadi saya selalu bilang, bukan selalu bilang ya, bersharing ketika melakukan sesuatu, minum obat dan sebagainya, mohon kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, semoga menjadi wasilah sehat, menjadi wasilah keberkahan bagi kita lah ya kan. Ya kan, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Kalau misalkan ini bermanfaat, silahkan berbagi kepada yang lain, berteman dengan saya. Kalau nanti ini ada di YouTube, silahkan subscribe nanti biar saya bisa tambah semangat untuk membagi informasi ya. Karena terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat move on, selalu move on, pikiran positif dan terus positif ya kan. Ketemu orang doakan, atau dagangannya sedang berjualan semoga cepat laku ya kan, gitu aja dalam hati, nggak usah diucapin. Hati yang sedang sakit semoga cepat sembuh, panjang umur. Setiap ketemu orang kalau dikasih sesuatu terima kasih, dan apa ya, dilebih-lebihkan lah istilahnya, ditambahin doanya. Ya itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.